Shalom saudaraku yang terkasih, percaya tahun ini menjadi tahun penuh mukjizat bagi setiap kita. Our God, Tuhan kita adalah a miracle worker yang mampu dan masih melakukan mukjizat bagi setiap kita. Ketika kita berjalan dalam dimensi iman, maka kita akan mengalami mukjizat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam iman, maka kita akan hidup dalam dimensi supranatural. Above, melampaui semua yang natural, yang bisa kita lihat, kita dengar, yang bisa diterima oleh panca indera kita. Kalau Anda tidak melihat mukjizat, bukan berarti mukjizat sudah tidak ada. Kalau Anda belum melihat mukjizat, bukan berarti Tuhan sudah pensiun buat mukjizat. Percayalah, sampai hari ini mukjizat masih ada. Percayalah, sampai hari ini Tuhan masih melakukan mukjizat bagi setiap kita. Apapun beban pergumulan yang Anda sedang alami, apapun saudara penderitaan yang kau sedang alami, itu bisa menjadi platform mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apapun ketidakmungkinan yang sedang kau alami, itu menjadi kesempatan mukjizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Barang siapa percaya, maka dia akan melihat mukjizat itu terjadi dalam hidupnya. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia. Ketika kita menyembah Tuhan, percaya Tuhan akan bertindak, melakukan mukjizat, melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan perkara supranatural bagi setiap kita, umat yang dicintainya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Oh, lawat kami, jamah kami, sembuhkan, pulihkan, tolong kami. Oh, indara mashandalamo, indalamo. Haleluya. Oh, kami butuh mukjizat-Mu Tuhan.
di dalam semua kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Kami butuh kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, menolong kami ya Bapa. Kami sadar sebagai manusia kami terbatas. Ada banyak hal yang kami tidak sanggup dan tidak mampu kerjakan. Kami berserah kepada Tuhan yang sanggup, yang mampu melakukan segala hal. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Semua mudah, semua mungkin bagi-Mu ya Bapa. Penuhi hidup kami dengan mukjizat demi mukjizat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, haleluya. Kita mau berdoa pada hari ini supaya mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mau berdoa supaya keajaiban Tuhan kita alami dalam hidup kita. Di saat kita sampai titik batas kekuatan kita, di saat kita sampai di titik kemampuan kita, percaya di situ mukjizat akan terjadi. Ketika kau mengalami jalan buntu, ketika kau mengalami mentok dalam hidupmu, percaya Tuhan bisa buat mukjizat bagi setiap kita. Kita berdoa mukjizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Masalah yang tidak ada jalan keluarnya memperoleh jalan keluar. Kami bisa melewati semua tantangan pergumulan yang ada. Pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang tertutup terbuka, jebol bagi kami dalam nama Yesus. Terjadi terobosan, terjadi breakthrough hari ini. Percaya mukjizat terjadi, percaya mukjizat terjadi, percaya mukjizat terjadi bagi setiap kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, saudara, percaya hari ini mukjizat bisa terjadi bagi setiap kita. Ketika kita mencapai batas titik kemampuan kita sebagai manusia, percaya di situ Tuhan akan bertindak, Tuhan akan turun tangan. Di saat kita berserah, kita datang menyembah Dia, percaya mukjizat Tuhan terjadi. Saya yakin tahun 2023 kita akan melihat keajaiban mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Hope for the miracle. Nantikan mukjizat, harapkan mukjizat terjadi, inginkan mukjizat Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
Terima mujizat. Terima mujizat hari ini. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yesus menjadi manusia untuk bersimpati dengan kita. Sama seperti kita, dia ditolak, dia difitnah, dia disakiti. Sama seperti kita, dia pernah mengungsi, mau dibunuh, bahkan akhirnya dibunuh juga, disalibkan. Dia sama seperti kita, disangkal oleh murid-muridnya yang meninggalkan dia. Maka orang yang dekat dengan dia menyangkal dia 3 kali, yaitu Petrus. Sama seperti kita, Yesus mengalami hal yang sama. Dia mengerti bahasa penderitaan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mengerti bahasa kesusahan hidup kita. Dia mengerti bahasa kelelahan kita. Dia mengerti bahasa aniaya penderitaan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli. Dia sangat peduli dengan kita. Haleluya. Ketika kau dalam pergumulan, kau tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan engkau. Ada Yesus yang ikut merasakan apa yang sedang kau rasakan. Terima kasih Tuhan. Bersabda, berbicaralah melalui perenungan pada hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, perenungan hari ini saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-15 dan 16 menulis demikian. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saudara, latar belakang ayat ini, Hizkia sakit dan hampir meninggal. Saudara, di dalam kesakitannya Tuhan berfirman kepada dia. Dan ini respon daripada Hizkia. Dia berkata dalam bahasa Inggris, "But what could I say?" Apa yang bisa aku katakan? Dia speechless.
Dia nggak tahu mau ngomong apa. Tidak ada kata-kata yang bisa describe, yang bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh Hizkia. Dia katakan begini, for he himself sent this sickness. Jadi sakit penyakit yang dia alami itu diizinkan Tuhan. Penyakit yang dialami itu ujian Tuhan bagi dia. Penyakit yang dialami itu ganjaran, itu hajaran Tuhan kepada dia. Seringkali masalah kita alami itu Tuhan yang menguji kita. Tuhan ingin membentuk kita, memproses kita jadi lebih baik. Kadang-kadang kenyamanan membuat kita lengah, tapi penderitaan, penyakit membuat kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan it is good, itu baik buat kita. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami itu ujian untuk iman kita, ujian untuk hati kita. Apakah di dalam penderitaan, kesakitan kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Apakah di dalam pergumulan, penderitaan, kesakitan kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Masih tetap setia kepada Tuhan? Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Now I will walk humbly throughout my years because of this anguish I have feel." Jadi sakit penyakit ini membuat dia merasa pahit, pedih perasaannya. Membuat dia rasanya aduh beban berat banget. Tapi dia bilang ini proses Tuhan. Untuk saya berjalan rendah hati sepanjang umur hidup saya. Kadang-kadang Tuhan tegur kita loh. Tuhan hajar kita terlalu sombong. Terlalu mengandalkan hebatnya diri kita. Cakap pintarnya diri kita. Kita gak mengandalkan Tuhan. Tuhan tegur, Tuhan sentil. Mungkin melalui sakit penyakit seperti yang dialami oleh Hizkia. Tapi dia bilang sekarang aku walk humbly. Aku berjalan dengan kerendahan hati. Tuhan harus tusuk kesombongan kita, dikempesin. Supaya kita boleh rendah hati, saudara. Coba cek, Anda sombong atau Anda rendah hati? Tuhan perlu hajar kita kalau kita sombong. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan mencintai kita supaya kita menjadi rendah hati. Orang Israel, Tuhan izinkan menjalani perjalanan 40 tahun di padang gurun. Untuk apa? Untuk merendahkan hati mereka. Untuk mereka mengandalkan Tuhan. Untuk mereka sungguh-sungguh bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Makanya saudara sekalian, dikatakan, inilah hatiku mengharapkan engkau. Kita harus mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan cari mukjizat, jangan cari berkat, jangan cari promosi, tapi cari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, maka di dalam Tuhan ada mukjizat, ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada promosi, dalam Tuhan ada berkat-berkat, saudara. Cari Tuhan, harapkan Tuhan. Banyak orang salah, kita mengharapkan mukjizat, kita mengharapkan berkat. Yang harus kita harapkan adalah Tuhan. Tenangkanlah rohku. Roh harus ditenangkan. Dan buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dia berkata, it leads to life and healthy. Ternyata disiplin yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membawa kepada kehidupan dan kesehatan. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan akhirnya Hizkia sehat, Hizkia sembuh, saudara. Percaya hari ini mukjizat masih terjadi. Mukjizat masih terjadi bagi setiap kita. Urala bala bala basyandala bala 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 bala. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Percaya mukjizat masih terjadi. Percaya Tuhan masih bisa melakukan mukjizat sampai hari ini bagi setiap kita.
Saya nggak tahu mukjizat apa yang Anda perlukan. Mungkin secara keuangan, mungkin secara kesehatan, mungkin di dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Saya nggak tahu mukjizat apa yang Anda perlukan. Percaya, mukjizat masih terjadi. Dan saya dan banyak orang sudah mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa, yang supranatural terjadi. Uralaba yandalaba shandalaba labalaba shandalaba. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berharap mukjizat terjadi. Kami berharap Tuhan melawat kami. Kami berharap Tuhan menjamah kami. Kami nantikan Engkau Tuhan, lebih daripada apapun juga. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami mencari Engkau Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima mukjizat, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima promosi, terima jalan keluar, terima kemenangan terjadi hari ini dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.